Oke, nggak rata, nggak rata, nggak rata, nggak rata, dan nggak rata. Mau link base-nya? Like dulu videonya, oke? Kalau sudah, silahkan cek di deskripsi video. Base nomor 1. Di sini ada sebuah base TH11 yang cukup menarik karena kalau kita lihat di sini untuk kunci pertahanan utama pada base ini itu terletak pada bangunan Eagle Artillery dan juga 2 Inferno Tower. Yang mana jika musuh yang menyerang base ini tidak bisa menghancurkan bangunan tersebut, maka bisa dipastikan dari awal serangan hingga akhir serangan, pasukan musuh akan terus diserang oleh pertahanan pusat kita ini, yaitu Eagle Artillery. Dan seperti yang kita semua tahu juga, damage yang dihasilkan dari serangan pertahanan Inferno dan juga Eagle Artillery itu tidak bisa dianggap remeh, karena bisa dengan cepat menghabisi pasukan lawan yang sedang sibuk mengelilingi base ini. Jadi kesimpulannya, jika Eagle Artillery pada base ini dibiarkan berlama-lama, maka siap-siap pasukan akan habis tak tersisa. Dan oke, untuk saran bantuan klan Kastil yang bisa kamu gunakan pada base kali ini, yaitu Minion Super plus Hunter, atau juga Lava. Base nomor 2. Oke, lanjut ke base berikutnya di sini. Mungkin agak mirip dengan base TH11 sebelumnya, yaitu memfokuskan pertahanan utama kepada bangunan Inferno dan juga Eagle Artillery. Nah, namun untuk base yang ini sebenarnya juga bisa dibilang base jebakan. Karena kalau kita lihat di sini untuk penempatan dari balai kota yang sengaja diposisikan di area terbuka seperti ini, kadang tidak jarang membuat musuh terpancing membuang sedikit dari total pasukannya hanya untuk mengambil balai kota tersebut. Dan itu tentunya sangatlah bagus, karena jika demikian, maka pertahanan kita akan diuntungkan, karena hanya mengurusi pasukan musuh yang sudah berkurang jumlahnya. Dan mungkin kalau saya boleh kasih sedikit saran buat kamu semua, pada saat menyerang base lawan, jangan terlalu memperdulikan penempatan balai kota yang di pinggir seperti ini. Maksimal kamu hanya boleh mengorbankan 5 kapasitas pasukan kamu, entah menggunakan 5 archer, atau 1 wizard, atau pasukan pembersih lainnya. Intinya jangan sia-siakan kapasitas pasukan kamu hanya untuk mengambil town hall musuh. Dan oke, untuk saran bantuan klan Kastil yang bisa kamu gunakan pada base kali ini, yaitu Minion Super plus Hunter, atau juga Golem Ace. Base nomor 3. Nah, kali ini ada base TH11 yang sedikit mekanikal. Tentunya, base dengan tipe seperti ini didesain khusus untuk menyusahkan serangan yang menggunakan strategi Queen Walk. Karena untuk rute perjalanan permainan Queen Walk-nya sangatlah susah untuk ditebak. Terlebih lagi dengan dikombinasikannya penempatan tembok putus pada base ini. Itu akan semakin sulit untuk benar-benar menentukan rute perjalanan hero ratunya. Karena untuk konsep tembok putus itu sendiri dikhususkan untuk mempersulit permainan Wallbreaker. Karena sangat tidak mungkin Wallbreaker mau menarget tembok yang sudah terbuka seperti ini. Sedangkan di sekitarnya masih ada tembok yang tertutup. Nah, lalu apakah base dengan tipe seperti ini hanya untuk menahan serangan Queen Walk saja? Tentunya tidak, karena untuk base ini juga bisa menahan serangan dari pasukan spam. Dan untuk detailnya nanti akan saya bahas di pembahasan nomor base berikutnya. Karena di nomor base berikutnya masih ada base yang memiliki konsep yang sama dengan base ini. Tapi oke, untuk saran bantuan klan Kastil yang bisa kamu gunakan pada base kali ini, yaitu Minion Super plus Hunter, atau juga Lava. Base nomor 4. Oke, di sini ada salah satu tipe base kesukaan saya, yaitu ring base. Nah, untuk konsep dan tujuan dari ring base itu sendiri sebenarnya lumayan cukup simpel.
yaitu dengan membentuk seperti lingkaran, makanya disebut ring base yang berarti cincin. Nah, lalu untuk semua bangunan penting kita itu diposisikan di area tengah dari lingkaran yang sudah dibikin tadi. Dan juga dikombinasikan lagi dengan perlindungan tembok dan juga area spasi kosong. Maka terciptalah ring base. Dan untuk tujuan dari ring base itu sendiri yaitu membuat musuh yang menyerang base kita hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Dengan diharapkan musuh yang menyerang base ini gagal menghancurkan Town Hall berkat perlindungan yang sudah kita konsepkan tadi. Nah, tapi nggak jarang juga kadang musuh yang menyerang base ini itu bahkan nggak mendapatkan bintang sama sekali karena pasukannya pada berpencar. Dan juga tentunya untuk pertahanan kita akan jadi lebih mudah untuk menghabisi pasukan musuh yang sedang terpecah belah tersebut. Dan oke, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kamu gunakan pada base kali ini yaitu Titan Electro atau juga Golem Ice. Base nomor 5. Nah, untuk base ini memiliki konsep yang sama dengan base nomor 3 barusan, yaitu base mekanikal, tembok putus, dan juga jebakan TH. Jadi sebenarnya untuk melihat sebuah base TH11 itu TH-nya dijadikan jebakan atau tidak, sebenarnya lumayan cukup mudah, yaitu dengan cara kita melihat jarak dari Town Hall-nya ke bangunan Eagle Artillery-nya. Lagi-lagi untuk tujuannya sangatlah simpel, yaitu membuat musuh terpancing menyerang dari area Town Hall, lalu dengan tidak sengaja membiarkan pertahanan terjauh kita itu menyerang pasukan musuh yang terlalu nafsu untuk mengambil Town Hall di awal serangan. Nah, lagi-lagi kalau saya boleh kasih saran, ada baiknya jika kamu ketemu dengan base yang penempatan Town Hall-nya itu di pojokan, jangan sesekali kamu menurunkan pasukanmu dari area sana, karena itu hanya jebakan. Dan oke, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kamu gunakan pada base kali ini yaitu Minion Super plus Hunter atau juga Titan Electro. Base nomor 6. Yap, lagi dan lagi untuk base ini akan selalu saya rekomendasikan untuk kamu pakai jikalau baru naik ke Town Hall 11 atau mungkin yang sudah all max dan mau stay di TH11 lamanya mungkin juga bisa pakai base ini, kayak saya contohnya. Nah, tapi untuk yang baru naik ke TH11, base ini benar-benar saya rekomendasikan untuk kamu pakai karena tentunya akan lebih mempermudah kamu untuk menyeleksi bangunan mana dulu yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade. Jangan lupa like dan subrek. Terima kasih.